Ilmu Sosial dan Politik. Kami dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 2 Prodi Hubungan Internasional angkatan 2024 kelas B, dan di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengelolaan sampah Samarinda. Oke, silakan duduk dulu. Jadi cara mengatasi bagaimana keterlambatan pengangkutan sampah itu gimana dari keluhan masyarakat? Untuk pengangkutan sampahnya ya. Iya. Kalau selama ini kan kita ada istilahnya misalnya satu lokasi TPS itu bukan hanya satu kendaraan, tapi bisa 2 atau 3 kendaraan. Kalau ngomongnya keterlambatan itu mungkin ada beberapa hal, misalnya satu mobil ini lagi dalam kondisi yang tidak baik, artinya mungkin ada problemnya, misalnya mesin ada kayak bannya bocor atau gimana. Jadi keterlambatan itu kita istilahnya kita tangani dengan mengoperasikan mobil yang misalnya yang malam ini kita suruh untuk duluan jalan, atau bisa meminjam mobil dari kita, kan ada posisi misalnya Samarinda Utara, seberang Ojanan, nah itu kita pinjam untuk misalnya misalnya satu mobil satu orang, kita jadikan 2 orang untuk melayani tadi keterlambatan pengangkatan. Jadi sebenarnya kalau keterlambatan itu masih kita bisa atasi, paling tidak istilahnya pasti diangkat, tidak sampai menumpuk gitu. Artinya masih bisa kita atasi dengan meminjam mobil-mobil yang daerah lain, lokasi lain. Oh, kalau penanaman kita di sebelah. Mereka dia penanganan kan? Iya. Oh. Penanganan kan? Iya. Kalau penanganan di sini untuk sampah, kita ada yang seperti pengangkutan sampah utama ya, yang rutinnya, sama kebersihan kota yang seperti ada penyapuan. Kalau untuk di sungai penanganannya, kita ada anggota kita yang tiap hari kerjain pembersihan sungai Karangmumus. Itu ada di pangkalannya di sampingnya Ari Paman Hakim. Nah, itu juga untuk kegiatan yang penanganan sampah di sungai. Kita ada kegiatan yang nggak rutin sih, kemungkinan ada 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kita punya kegiatan susu sungai. Itu susu sungai Karangmumus. Jadi kita kerjasama dengan beberapa nelayan yang kita sewa kendaraannya untuk menampung beberapa OPD yang ikut kegiatan itu. Itu yang biasanya untuk penanganan. Kalau pengolahan sampah itu adanya di pengulangan tempat Bapak di sininya. Nanti dia ada di TPST ya Pak, yang ada bank sampah, ada TPS 3R yang dibantu sama masyarakat. Jadi nanti sampahnya tuh dipilah-pilah lagi. Yang bagus-bagus bisa ya yang bernilai bisa dijual. Lalu untuk sampah-sampah yang numpuk udah kayak udah bulan itu apakah kira-kira dihapuskan atau ditimbun? Sementara ditimbun yang masuk ke TPA. Ya, untuk sampah-sampah yang sudah sangat tidak berguna sekali atau dinamai residu, itu kan tidak bisa kita olah lagi. 1, tidak bisa kita olah, dan 2, tidak punya kita namanya off-taker yang membelinya. Jadi kalau sampah-sampah yang residu itu langsung ke TPA. Nah, selama ini kan sampah kalau diolah itu ya nanti dipilah, itu ada kita punya namanya bank sampah, TPS 3R dan TPST. Nah, di situ mereka semua menghasilkan residu yang sudah tidak bisa diolah. Nah, itu langsung lari ke TPA. Dan harapannya memang bahwa residu itu adalah sudah barang-barang yang sudah sangat tidak bisa dipergunakan lagi di meja, untuk didaur ulang. Di meja. Jadi kenapa kita tahun 2030 sudah tidak boleh membangun TPA baru. Jadi benar-benar kita manfaatkan untuk menghemat lahan di TPA-nya. Jadi barang-barang yang lari ke TPA adalah barang-barang yang sudah sangat tidak bisa kita pergunakan lagi atau residu. Mungkin ada sampah plastik yang sudah tersedia. Kan mau nggak mau harus ditimbun. Itu kira-kira dampaknya buat lingkungan gimana? Apakah sudah sampah plastik yang
sampah plastik yang sudah nggak bisa didaur ulang banget. Didaur ulang banget ya. Kan ada sampah plastik Oh yang betul, sudah, saset ya. iya, yang apa ya, sudah rusak. Dan itu kan istilahnya sudah nggak bisa didaur ulang dan menggunakan itu kalau ditimbun kira-kira dampaknya lingkungannya Kita punya gini ya, misalnya kalau untuk saset kita punya program namanya seperti produk EcoBrick, itu masih bisa dimanfaatkan walaupun tidak dijual untuk sasetnya. Nah, untuk yang residu ke depannya atau gimana? Kalau ke depannya nanti kita punya namanya insenerator. Itu juga dibakar dan dimanfaatkan untuk diolah menjadi paving block. Gitu. Jadi ke depannya bahwa kita tidak lagi istilahnya kayak gitu ditimbun terus tidak, tapi semuanya harus bisa dimanfaatkan atau di-recycle. Eh, kan orang-orang Samarinda ini kan bisa diatur ya, terutama pas buang sampah itu. Kalau dari pihak dinas lingkungan hidup itu langkah konkretnya buat ngatasin itu gimana Bu? Jadi kira. Jadi kita di sini ada UTC juga, penegakan hukum ya, razia langsung di siang, ada di penegakan hukum. Bahwa itu yang kedua kita sosialisasi ke RT, ke kecamatan, kelurahan. Itu setiap tahun kita lakukan. Dan juga ini ada gebrakan baru. Alhamdulillah di beberapa kecamatan mereka ada petugas penjaga TPS untuk siang hari dari pagi sampai sore. Jadi alhamdulillah beberapa masyarakat udah mulai ngikutin aturan itu, tidak membuang lagi. Pada jam 6 mereka buru-buru membuang sampahnya ke TPS jam 6 sore. Jadi itu ada beberapa kecamatan udah jalankan. Udah mulai ada peningkatan lah ya untuk ikutin aturan pembuangan sampah itu. daerah mana aja yang penyumbang sampahnya terbesar. Kalau untuk wilayah kan yang terbesar di kecamatan, jumlah penduduknya. Mohon maaf, Yuli, Bu Hesni yang adanya di Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, itu yang terbanyak untuk sementara. Apalagi kalau di kota ya kan sudah banyak kafe apa itu, nah, timbulan sampahnya luar biasa. Kalau yang keduanya di mana? Di Samarinda Ulu, iya, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, baru masuk juga Sungai Pinang ya, Sungai Pinang Utara itu. Ya, itu yang tadi saya bilang UTC. Itu adanya di penegakan hukum. Itu sebulan sekali kah Manta atau ya sebulan sekali? Ini karena itu bukan dari kita kasih istilahnya kulitnya aja ya. Ya. Nah itu ada UCC kalau nggak salah sebulan sekali. Nah itu penegakan hukumnya kalau selama ini masih kita ada namanya sanksi sosial aja. Artinya pengambilan KTP ketika mereka ketangkap diambil KTP-nya, nanti dia harus ke sini dan itu ada aksi sosial bagi mereka, misalnya bersih-bersih di area TPS atau lingkungan penyapu jalan itu untuk sementara saat ini. Mungkin ke depannya, misalnya tahun depan itu sudah ada produk hukumnya untuk mengikat mereka untuk tidak membuang sampah. Misalnya ketangkapan buang sampahnya di mana itu ada sanksinya ya. Sudah diterapkan. Jadi ada sanksinya, misalnya bayar berapa atau penjara berapa gitu. Itu sudah ada. Untuk yang sanksi diambil KTP tadi apakah sudah ada pernah yang Sudah sering. Sudah berjalan. Makanya kalau di sini kalau besoknya itu mereka dikumpulkan di sini untuk ngambil KTP, mereka harus kerja sosial gitu. Nyapu gitu. Itu ada itu di sosmed. Coba cari aja. Ya Kak DLH. Itu aktivitas yang kita lakukan untuk pengolahan sampah atau penegakan apa itu ada semua di situ. Jadi sambil kalian buka kan, sambil cari tahu juga ada lengkap. Ada apa aja. Iya. Iya. Di IG itu lengkap. dinas lingkungan hidup Samarinda ini untuk mengelola sampah dan mencegah banjir di kota Samarinda itu? Seperti dulu ya, tantangan kita yang pertama adalah mengubah pola pikir dan habit atau kebiasaan masyarakat.
Makanya ini kita ada program bantuan dari Probebaya juga untuk sosialisasi ke 1972 RT, dan ini masih berlangsung. Nah, di situ kita mencoba untuk membuka pikiran masyarakat, mencoba untuk mengubah pola pikir masyarakat, setidaknya ada progres menuju ke arah ke situ, artinya progres menuju kebaikan untuk lingkungan mereka sendiri. Satu, untuk mencegah banjir juga. Jadi produk-produk hukum juga kita sampaikan ke mereka, walaupun tidak secara spesifik gitu ya. Setidaknya kita memberikan arahan kepada mereka, membuka mata mereka, membuka pikiran mereka tentang arti lingkungan hidup bagi mereka. Gitu. Jadi tantangannya memang selama ini kita kan sudah banyak nih, misalnya kita kasih baliho, kita kasih macam-macam ya, aturan-aturan semuanya. Cuma mungkin belum bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Makanya kita gugah pola pikir mereka, habit mereka kita ubah sedikit demi sedikit untuk bisa lebih paham tentang lingkungan. Karena kalau ngomong kasih baliho atau apa aja mungkin belum bisa mengena ke mereka gitu. Untuk sosialisasi pengelolaan sampah itu apakah Sudah berjalan. sudah berjalan? Itu programnya Apa itu? Sosialisasi itu kan. pengelolaan sampah. Ya kita sebenarnya sama seluruh Indonesia. Satu ada namanya biopori. Kita kenalkan mereka dengan biopori untuk mereduksi sampah-sampah organik yang ada di rumah. Kita punya namanya pembuatan ekoenzim. Itu dari sampah organik juga. Terus ada namanya roto hitam, itu di samping sampean itu roto hitam, itu program itu pemenang TTG tingkat provinsi, teknologi tepat guna tingkat provinsi. Kita ada nama komposter juga. Itu semua kita kenalkan seluruh metode yang ada di Indonesia. Walaupun tidak semua orang istilahnya memahaminya, cuma kita kenalkan dulu kepada mereka bagaimana mereduksi sampah-sampah organik yang ada. Nah, sampah untuk mereduksi sampah-sampah anorganik, kita punya namanya program bank sampah. Itu seluruh di Samarinda sendiri sudah ada 90 bank sampah. Nah, 95 bank sampah. Nah, itu kita kenalkan mereka untuk bagaimana bisa mengedukasi mereka tentang pengolahan sampah yang berbasis lingkungan. Nah, itu setidaknya bisa membantu kita untuk mereduksi sampah-sampah yang ada di Kota Samarinda. Selain ada namanya nanti insenerator tadi untuk membakar sampah-sampah yang sudah terpilah. Saya ada pertanyaan pribadi saya. Ya, Untuk cairan enzim itu, ekoenzim. itu dituang di sungai gitu Pak. Betul. Itu dari apa dan nanti dampaknya ke sungai itu? Ibu ada kan, Bu? Ekoenzim. Makanya kita sosialisasikan tentang ekoenzim karena itu terbuat dari sisa-sisa organik yang ada di rumah. Misalnya sisa sayur, sisa kulit buah, itu bisa dijadikan ekoenzim. Dan ini fungsinya banyak banget untuk lingkungan, untuk kesehatan juga. Iya. Coba kalian buka YouTube. Nah, nanti ekoenzim. kita ada. Dapat. Jual, ini Punya pakai C. bukan ekoenzim. Nah, ini brosur tentang ekoenzim, nanti bisa dipelajari. Nah, ini salah satu ekoenzim. Hasilnya. Ekoenzim. Ini bahan dasarnya, ini kalau yang agak coklat gini bening ini dari gula merah. Tapi kalau yang hitam itu molase, itu adalah tetes tebu atau biasa bahan dasar untuk pembuatan pepsin. Tetes tebu itu dari pepsin. Ini dari gula tebu. Kalau kamu buka YouTube Nah. cari ekoenzim sudah keluar semua. Cara buatnya. Ini dari organik-organik yang sudah dianggap tidak bisa digunakan lagi. Yang penting tidak busuk dan tidak kering atau berkulit keras. Kalau di rumah tangga. Bergetah nggak boleh, berlemak nggak boleh. Kulit nangka, kulit cempedak, kulit durian, kulit salak tidak dianjurkan. Sama juga kulit apa? Itu yang banyak lemaknya. Alpukat. Alpukat juga tidak dianjurkan. Nah, ini kita ada program biasanya kalau berkenaan dengan susur sungai, kita biasa gabungkan dengan acara penuangan. Ini seperti yang ada di Danau Batur dan di
Di mana Bu? Di Manado Bu ya? Manado. Ini adalah untuk memperbaiki ekosistem laut atau sungai atau danau dan juga bisa membunuh bakteri E. coli sekitar 80% sampai 90%. Nanti bisa dilihat nanti di YouTube atau apa fungsinya kenapa kita tuangkan ini ke danau atau sungai. Untuk yang pertama-tama sih sebenarnya untuk memperbaiki ekosistem aja sih. Biasanya mencari ikan kalau di Danau Batur itu mencari ikan sampai ke tengah karena di pinggir-pinggir ini sudah tidak ada ikannya misalnya gitu kan. Tapi dengan alhamdulillah beberapa kali dituang di Danau Batur ekosistem sungai ya apa danaunya ikan-ikannya itu sudah bagus. Artinya mereka nggak perlu lagi mencari sampai ke tengah untuk ikan-ikannya gitu. Itu manfaatnya banyak banget, kesehatan, untuk lingkungan. Makanya selalu kita sampaikan kepada masyarakat ini sesuatu manfaatnya dari sesuatu yang sudah kita anggap tidak berguna. Ya. Tadi kan ada yang namanya mau diterapkan insenerator ya. Ya. Nah itu kira-kira penempatan itu gimana ya? Insenerator ini rencana awal itu ada 10 kecamatan. Jadi satu kecamatan satu insenerator. Cuma satu dan lain hal bahwa ada kecamatan yang tidak mempunyai lahan. Jadi kita gabungkan misalnya satu kecamatan ini mungkin terdekat dengan kecamatan, misalnya kecamatan kota sama kecamatan hulu. Tapi di kota tidak punya tempat nih, tidak punya lahan sama sekali karena di kota kan. Mungkin dia bisa nebeng di hulu. Jadi hulu ada 2, cuma mungkin yang berdekatan dengan kecamatan. Tetapi rencananya itu adalah satu kecamatan satu insenerator. Itu 10 ton per 8 jam untuk pembakarannya. Jadi itu tersebar gitu ya? Betul. Untuk saat ini mungkin akhir tahun ini mungkin tidak langsung seluruh 10 ya. Mungkin 4 dulu yang baru beroperasi. Terus itu dia itu jarak sama pemukiman tuh harusnya agak jauh gitu ya? Harusnya iya. Itu apa? Menghasilkan polusi. Oh iya, betul. Sebenarnya insenerator itu tidak boleh dari lingkungan hidup. Karena satu yang seperti saya bilang ada polusi udara juga. Nah, kita sudah istilahnya sudah konsultasi dengan lingkungan hidup. Jadi insenerator yang kita beli adalah insenerator generasi ke-9 yang sudah melalui tahap tertentu untuk untuk meminimalisir satu polusi di udaranya. Artinya ini tidak menghasilkan asap, walaupun ada, cuma tidak seperti yang konvensional yang menghasilkan asap gitu. Pembakaran langsung tidak, tapi asapnya nanti akan diolah menjadi titik-titik air, menjadi air. Nah, itu. Jadi sudah generasi ke-9 dari pabriknya sana, jadi kita olah lagi asapnya untuk tidak menghasilkan, meminimalisir polusi yang ada. Tadi ini inseneratornya ada karena kurangnya lahan supaya membatasi juga jumlah TPA itu ya. Insenerator sendiri sebenarnya untuk membantu kita mereduksi sampah-sampah yang ada di kota Samarinda. Seperti ada diketahui bahwa Samarinda sudah menghasilkan sekitar 600 ton lebih sampah. Kalau dengan insenerator tadi kan 10 ya, 10 ton per 8 jam, kalau sekali 10 berarti cuma berapa? 100 saja. 100, berarti masih ada sekitar 500. 500 nanti dibantu oleh TPST, TPS 3R, dan bank sampah. Artinya sebenarnya masih ada sisa sampah yang belum terkelola dengan baik. Apalagi TPA kita kemarin masih open dumping, artinya kumpul angkut buang tidak dikelola. Nah, tahun ini semoga sudah bisa selesai bahwa TPA kita sudah menjadi TPA yang sanitary landfill. Artinya semuanya sudah terolah. Makanya kenapa lahir insenerator sendiri, bahwa kita harus bisa mengurangi dari 600 ini, meminimalisir sampah-sampah yang masuk ke TPA. Kita kan makanya kita galakkan nih kepada masyarakat bagaimana bisa mereduksi sampah dari hulunya, yaitu di sumber sampah, yaitu rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu kalau bisa jangan sampai sampah-sampah itu keluar ke TPS. Makanya dibikin seperti ini
sisa-sisa sayurannya, sisa-sisa buahnya kalau bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih berharga atau bernilai. Dan ini ampasnya juga tidak, misalnya kalau ngomongnya loh nanti kan kalau difermentasi dibuang lagi kan organiknya tidak, tapi dipergunakan lagi di blender menjadi bantal ekoenzim. Bantal ekoenzim fungsinya untuk biasa kalau insomnia nggak bisa tidur atau pembersih udara yang ada di rumah. Taruh aja di ujung-ujung rumah, nggak usah diapa-apain, gini aja. Ini sebagai, nah tutup aja. Ini sebagai air purifier atau pembersih udara. Ini kalau kita pernah percobaan, jadi misalnya ini di dekat laptop ini ya, yang satu jauh, ini akan lebih hitam. Dia menyerap radiasi. Dia warnanya hitam. Ini turunan-turunannya dari ekoenzim. Turunannya itu maksudnya setelah jadi ekoenzim dibikin lagi. Nah, ini bantal, saya Ini bilang bantal tadi, ini ekoenzim. bantal ekoenzim yang baru. Dari ampasnya ini, dari Ini yang lama, dia sudah menyerap berbagai misalnya radiasi, penyakit. Jadi warnanya berubah. Jadi hitam. Lilin aromaterapi. Ini dari ekoenzim juga. Ini produk turunannya. Ini deterjen, ini sabun cuci piring. Nah, ini namanya F1. F1 itu murni. Masih murni. Kalau ini sudah F2. Sudah istilahnya sudah Kayak pembuatan F1 apa? Ini bahan sebenarnya tidak dijual ya kalau di Ekoenzim Nusantara itu tidak dijual, tidak diperjualbelikan. Tapi kalau sudah berbentuk F2 atau berbentuk kerajinan gini dia sudah bisa dijual. Ini juga bisa dipakai buat kumis sama sakit gigi. Bisa. Saya kalau sakit gigi pakai ini. Cuma kalau sampai mau bikin untuk penyakit dalam, ya bikinnya yang istilahnya yang bersih. Jangan sampah dari dimasuk di sini. Tetap semuanya dibersihkan kan, nggak mungkin dong kalau mau bersih. Nah, ini baunya sudah harum. Ini baunya seger-seger dia. Kalau misalnya pembuatannya itu kayak barang steril itu ada bisa Satu, ini kan fermentasi selama 3 bulan ya. Kalau sudah 3 bulan, kalau dia berhasil, dia akan timbul namanya jamur Phytera. Warnanya putih, bersih, lembut. Di atasnya ini nanti, dia di atas fermentasi itu nanti ada jamur, namanya jamur Phytera putih lembut. Nah itu kalau di Korea sama Jepang itu campuran untuk kosmetik. Makanya wajahnya Korea sama Jepang itu glowing. Itu salah satunya jamur Phytera. Nah kalau tidak berhasil karena satu hal misalnya komposisinya tidak pas, kan ada sini nanti di sini ada rumusnya nih 1-3-10. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, itu menyebabkan kegagalan fermentasi. Dia akan timbul jamur warnanya hitam dan baunya bau comberan. Itu biasa nggak kita buang, tapi kita gunakan untuk pupuk tanaman, pupuk cair. Masih berguna. Jadi tidak terbuang. Kalau rotok hitam itu untuk mereduksi sampah-sampah organik yang rumahnya sudah tidak punya lahan tanah. Tapi kalau masih punya lahan tanah, kita biasa pakai namanya ya, ini namanya biopori tadi. Bio itu hidup, pori-pori itu lubang. Ini bagi rumah yang masih punya lahan, jadi ditanam aja di depan rumah. Tapi kalau mereka tidak punya, biasa kita kenalkan rotok hitam. Itu adalah tempat sampah, sama fungsinya juga sebagai media tanam. Karena sekelilingnya itu ada lubang-lubang ya. Nah itu untuk tanaman sayuran biasanya. Di dalamnya tanah. Gak apa-apa kalau memang mau ada pertanyaan lagi juga. Sepertinya cukup segitu aja pertanyaan
Terima kasih banyak Bapak dan Sama-sama. partisipasinya untuk kami dan untuk wawancara ini. Sebelumnya tadi kita terlupa untuk memperkenalkan nama. Iya. Kita juga belum tahu namanya Bapak siapa. Oke. Perkenalkan, nama saya Nelen Fabiani. Saya Muhammad Aldi, Nama saya Roni Marvel. saya Satria Coki. saya Meriana Zahra. Saya sendiri Anto Prayitno, saya staf SL ketiga di seksi pengurangan sampah. Pengurangan sampah itu ya menangani ini masalah bagaimana mengurangi sampah. Ibunya tadi namanya Ibu siapa? ibu yang tadi Ibu Asmi Nur Asmidah. Tidak. Nah, beliau dari penanganan sampahnya. Mau nanti diisi ya untuk kami ini kuesionernya.